Nah, ini ya. Judulnya ini kan, gimana ya, biar besar ya. Saya- ini ya. Ini kan pertemuan pertama memahami urgensi ya. Urgensi itu kan berarti ini ya. Ini nggak usah pakai kamera aja kayaknya ya. Bikin berat. Nah, jadi urgensi, itu kan berarti arti penting. Ya toh. Oke, ya betapa pentingnya bahasa Inggris kan begitu ya. Nah, nanti kalau kalian apa namanya skripsimu itu mau kalian masukkan jurnal yang reputasi ya toh. Mungkin kalau Sinta 34 masih oke lah ya pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau sudah Sinta 2, nah itu kalian harus in English ya. Harus in English. Nah, mampu memilih referensi internasional yang tepat ya. Oke, jadi sekarang kita langsung praktek ya. PJ-nya siapa PJ-nya hari ini? Saya Bapak. Ya, Nailal, coba apa namanya? Tunjukkan judulmu. Saya tadi sudah pesan ya ke PJ ya bahwa bahasa Inggris kita ini praktek ya, kita langsung praktek ya. Karena sesuai dengan silabusnya langsung ini praktek ya. Pembimbingmu siapa, Naila? Pak Ramdhani, Bapak. Oke, ya coba tunjukkan eh proposalmu ya. Nanti kita akan mencari referensi bersama-sama ya. Nah, nanti yang lain juga harus siap menunjukkan ya judulmu masing-masing ya toh. Dan kita akan mencari referensi bareng-bareng ya. Oke, nah ini judulnya ya. Pengaruh literasi keuangan dan religiusitas terhadap minat investasi. Nah, bahasa Inggrisnya apa berarti Naila? Naila kan kelas I ya, jadi wes di luar kepala ini harusnya. Apa bahasa Inggrisnya berarti ya? Variabelmu, yo. Halo, mana suaranya Naila? Ya, Bapak. Halo, halo. Ini kok nggak ada suaranya? Tes. Ya, Bapak. Oh iya iya, ya. Jadi apa? Kalau literasi keuangan apa berarti? Financial, eh, ya financial Financial literation ya. literacy. Iya, ya, Bapak. Oke, itu coba
kamu Inggriskan dulu ya, pakai apa Google Translator atau apa terserah aplikasi. Nah, coba Inggriskan judulmu, judulmu Inggriskan dulu coba. Judulnya aja ya, yang lainnya nggak usah. Judulnya aja dulu ya. Iya, Bapak. Sudah, Bapak. Coba cari kata lain ya, itu cari investment interest itu ya, itu kok saya kurang pas itu ya. Interest itu kan bunga ya. Coba cari kata lain, padanan katanya apa? Sinonimnya coba. Gimana, Muna? Ada kesulitan? Kamu bisa pakai apa Gemini apa ChatGPT atau apa gitu ya. Cari padanan kata apa kalau ini diterjemahkan ke bahasa Inggris bisa menjadi apa saja. Gitu loh ya. Apa minat investasi syariah itu kalau in Inggris bisa menjadi kata apa saja. Nanti biasanya keluar tuh pilihannya.
Gimana, Naila? Sebentar, Bapak. Nanti yang lain juga harus siap-siap ya, karena saya yakin pasti pembimbingmu nanti akan meminta ya toh, referensi internasional ya. Jadi pasti diminta itu ya, nggak bisa referensinya lokal kabeh itu tidak bisa. Nah, apalagi kalian pasti juga paham bahwa semakin banyak referensi itu semakin keren tulisanmu ya. Walaupun yang kamu ambil cuma apa namanya, dari satu artikel diambil cuma satu kalimat misalkan, atau bahkan tanpa kalimat gitu ya, kamu gabung langsung. Oh, penelitian ini sejalan dengan penelitiannya eh, Fikriyah, Fitriyah, apa kan gitu ya, digabung langsung. Karena membahas tentang, ini kan, itu bahkan kamu nggak mengambil satu kata pun dari artikelmu, tetapi itu wes jadi tiga langsung di daftar pustakamu. Kan begitu ya. Nah, ini lebih lebih bagus ini katanya ya, daripada interest tadi ya. Nah, sekarang kita langsung buka, coba buka Google ya, buka Google, cari riset tentang ini ya, financial literasi ya. Uh, Coba dicari. Oh, ini kan ini ya, jadi financial literacy on preference for syariah investment. Atau coba gabungan dua itu ya, dua variabelmu ya, financial literacy sama syariah investment dulu ya. Baik, Nanti Bapak. setelah itu kita cari financial literacy sama salah, religiosity sama syariah investment. Ini apa? Google-nya tunjukin Google ya. Biar kita bisa melihat hasilnya apa saja ya.
Ya, ini itu apa namanya? Biar agak kecil gitu bisa nggak? Biar kelihatan banyak gitu. Nggak bisa ya, dikecilin ya. Coba yang paling atas dulu. Oke, AM Amin. Itu ya, ini apa lagi nih ya? Jimbe. Jimbe. Terus apa lagi tuh? Malakbi. Terus neliti. Terus ke bawah. Sekolah Tinggi Lampung. UB. Nah ini mungkin bisa dipakai ya UB ini ya. Kalau kalian belum punya referensi ya, ya toh. Kamu sudah punya berapa referensi, Naila? Bagaimana Bapak? Sudah punya berapa referensimu? Ada, Ya kalau belum banyak ini bisa ditambahkan ya toh. iya Ya Bapak. ini yang UB ini ya. Nah jadi hati-hati ya kalian nanti kalau memilih referensi harus dari kampus yang ternama. Ini kita masih belum ini loh ya. Ini level yang menengah lah ya. Sebi itu juga terkenal, lumayan terkenal tuh Sebi ya. Stay Sebi itu di apa namanya Ekis itu cukup terkenal di Jakarta dia. Terus itu apa Arraniri itu apa coba? Uin Arraniri. Oh ini juga boleh lah. UNER ini boleh dipakai banget tuh kalau UNER ya. UMY boleh ya. Uh, Oke itu salah satu cara untuk mencarinya ya. Nah, sekarang kita naik kelas sedikit, coba masuk ke Sinta, Sinta. Bisa. Sinta yang itu apa? Sinta Kemdikti Saintek. Iya, coba bisa nggak? Kemarin ada yang bimbingan itu katanya lagi rewel tuh Sintanya ya. Nggak bisa Bapak. Oh iya bener ya, lagi rewel dia ya. Lagi rewel. Oke, coba balik ke yang tadi, yang Google tadi ya. Nah, kita lihat ini nih deh, coba yang brilian itu apa itu? Brilian. Jurnal Jibri itu ya. Coba apa itu? Oke, nah kita coba cari ya. Dia Sinta berapa? Coba carian. Ada tulisannya nggak? Dia Sinta berapa? Di atas biasanya. Ada nggak? Nggak ada ya? Yang kayak gini-gini ini kalau bisa jangan dipakai ya. Nah,
Coba kita back, coba lihat yang punya UNER tadi Sinta berapa tuh? Atau UMY Sinta berapa tuh? Ini mana tulisannya ya? Coba cari ada nggak Sintanya? Di atas biasanya. Itu tuh, ada tuh, atas tuh. Saya pelan-pelan, atas, paling atas. Nah, Sinta 2 ya. Nah, Sinta 2 itu standarnya dosen ya. Standarnya dosen itu Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2. Nah, kalau kalian sebetulnya nggak dituntut tuh sampai Sinta 2 ya. Tapi untuk ininya ya, maksudnya untuk terbitanmu ya, untuk jurnal output skripsimu nanti. Nah, tapi semakin bagus Sintanya, Sinta 1, 2, 3, itu semakin bagus untuk kalian pakai sebagai referensi. Nah, gini ya. Nah, ini kan jelas ya, ada Sintanya ya. Kalau tadi kan nggak jelas tuh Sinta berapa ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba bukaan ini apa? Jekobi, coba buka Jekobi. Jurnalnya UNESA, Jekobi. Permisi Bapak, buka yang apa ya Pak? Jekobi, Journal of apa? Jurnal Ekonomi dan Bisnis UNESA, Jekobi. Biasanya kalian kalau output skripsimu itu di situ ya. Tapi itu suka antri ya. Nah, kalau anak-anak saya yang menurut saya tulisannya bagus, itu saya arahkan untuk terbit di Sintanya yang lebih tinggi ya. Nah, tuh ada kan Sintanya ya. Jekobi Sinta 4. Nah, karena jurnal kita sendiri saja sudah Sinta 4 ya. Nah, maka seyogyanya ketika kalian mencari referensi itu ya paling enggak Sinta 4 juga ya. Atau lebih baik Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 ya. Jangan sampai mengambil artikel dari jurnal Sinta 5. Nah, uang rumahmu sendiri aja sudah Sinta 4 kan begitu ya. Demikian juga ketika nanti kalian menerbitkan artikel skripsimu. Nah, itu sudah pasti minimal Sinta 4 ya, minimal. Ya, uang rumahmu sendiri saja Sinta 4, masa kamu menerbitkan Sinta 5 ya, nggak boleh itu ya. Downgrade namanya ya, kan begitu. Nah, kalau bisa Sinta 4
walaupun harus di Unisba di lain. Halo, halo, saya ini ya, sinyalnya agak hilang tadi ya. Sudah terdengar lagi? Terdengar, Bapak. Terdengar, Bapak. Oke, ya. Nah, jadi begitu ya. Paling tidak Sinta 4. Tidak boleh lebih dari itu ya. Tidak boleh 5 atau 6. Ya, ada 6 enggak ya? Kalau nggak salah enggak ada 6. Nah, sekarang kita coba yang lebih keren lagi ya, standarnya lebih tinggi lagi. Nah, jadi kalau kalian dosen ya, kalau kalian dosen itu kalau kalian punya artikel terbit di Sinta 2 yang saya bilang tadi ya, Sinta 2 itu bisa untuk syarat naik jabatan ya, atau naik jabatan akademik ya, itu minimal Sinta 2. Kalau bisa tembus Scopus itu lebih bagus. Itu kalau dosen ya, kalau dosen. Nah, kalau kalian pengen lulus, itu sesuai dengan peraturan kemarin ya, itu ya Sinta 4 minimal ya, kan begitu ya. Atau kalau kalian bisa punya artikel Sinta 2 ya, yang standar dosen ya, sebetulnya nggak susah-susah amat kok kalau kalian suka neliti gitu ya. Dan pastinya in English kalau Sinta 2 ya. Nah, itu kalian bisa bebas ujian apa ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau bisa tembus jurnal Sinta 2 ya, itu keren ya. Nah, oke, sekarang kita coba yang namanya Scopus ya, coba Scopus. Coba buka web scopus.com ya. Ini ibaratnya kasta nomor 2 lah ya, kasta nomor 2 yang paling susah itu namanya Journal Web of Science ya, WOS. Web of Science itu susah. Yang selanjutnya Scopus ini, Scopus itu juga susah. Nah, baru Sinta-Sintaan ya. Oke, nah ini ya. Nah, sekarang coba klik source ya. Oke, terus cari eh, coba ketikkan judulmu di apa namanya, di situ di enter subject itu kalau nggak salah, coba. Oh, bukan berarti. Coba diganti yang panah kiri itu jangan subject area, coba ganti ke bawah, ada lagi nggak ke bawah? Nggak ada ya. Tidak ada, Bapak. Cuma titel berarti titel. Coba ketikan judulmu. Coba kita cari ya. Wah, nggak ketemu ya. Kalau begitu financial literasi sama syariah investment tok. Atau financial literasi tok dulu. Nah, kok nggak ketemu ya? Saya sebentar tak coba dulu.
di tempat saya ya. Oh, ini berarti. Coba back ke sebelum sebelum ngeklik source tadi, kembali coba di halaman awal. Back, back. Sebelum source. Oh ini ya, kok beda ya sama halaman saya ya. Oh search, coba search. Search. Author search itu coba. C. Kok berbeda ya sama penampilan punya saya ya. Hmm. Coba tak kasih ini deh, tak kasih shortcutnya ya. Oh, mana ya? Tak kirim di ini ya, tak kirim di pesan. Nah itu di pesan, coba dibuka itu di pesan. Kok just hope basic. Nah, itu kalau diklik langsung ke situ ya. Iya, Bapak. Kok author search ya? Kalau di saya kok ini ya. Sebentar. Kamu pakai email Unesa nggak? Pakai, Bapak. Pakai ya. Nah ini nih yang susah ini. Kadang-kadang rewel begini ya. Kenapa kok beda tampilannya ya? Hmm. Coba ke bawah tuh halamanmu. Coba ke bawah. Terus.
Oh, saya tahu saya tahu. Kayaknya kemungkinan kamu lagi di mana? Kamu lagi di mana, Naila? Apa Bapak? Lagi di mana posisinya? Di di kos Bapak. Kosmu di mana? Di Ketintang PTT. Oh, kayaknya itu nggak masuk jaringan UNESA kayaknya ya. Makanya nggak ke detek ya. Ada yang lagi online di kampus nggak? Di kelas ini, coba. Ada yang lagi online di kampus nggak? Ada? Kayaknya ini harus ini ya. Mohon maaf Bapak, saya lagi buka Scopus juga Bapak. Oh ya, coba tunjukkan, coba. Nah, ini maksud saya. Nah, kan dia bisa tuh. Tuh, kan langsung ya. Nah, seperti ini maksudnya ya. Nah, dia search-nya bisa abstract keywords atau title ya. Nah, coba judulmu apa? Judulmu siapa jenenge? Siapa ini tadi? Eri ya. Oh, Iya Bapak. judulmu apa Eri? Judul saya pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan persepsi resiko terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah pada generasi Z. Oh, hampir sama lah sama punya Nailal ya. Berarti kamu browsing ini financial literacy sama apa tadi? Syariah investment ya. Ah, coba pakai keyword dua itu dulu. Iya, Coba. syariah. Gini nggih Bapak. Ya, boleh, boleh. Nggak pakai H, coba syariah gitu. Ha, coba. Nggak ada juga ya. Investment sudah apa salahnya itu ya? Eh, atau coba financial Literasi. literasi. Nah, ini langsung keluar semua ya. Nah, tapi ini kan umum ya. Coba sekarang eh apa namanya? Variabelmu yang kedua apa? Variabel keduamu. Persepsi resiko Bapak. Ya, coba ketik itu juga. Kasih koma, ya. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Risk, perception ya. Oke, coba. Nah, ini apa gitu? Tapi ini bahasa Inggris apa? Bukan tentang investasi nih. Yang pertama itu ya, kedokteran ini ya. Yang kedua itu polusi. Nah, ini yang ketiga ini bisa nih ya. Ada kebahagiaan dan partisipasi market. Nah, artinya begini ya, ketika kalian masuk ke jurnal internasional, kadang-kadang judulnya itu nggak langsung sama persis dengan inimu ya, dengan variabelmu. Coba coba dibuka yang happiness itu, coba dibuka. Nah, oke, kita lihat ya abstraknya ya.
Ini dulu deh, apa keywords-nya, keywords. Agak bawah ada keywords-nya nanti biasanya. Nah, itu ya, ada background risk, happiness. Nah, kan langsung masuk kan risk perception-nya ya. Nah, ini jadi nanti ini bisa kamu pakai ya, walaupun yang nyangkut di judulmu cuma satu variabel, kan begitu ya. Nanti kamu bisa menjelaskan bahwa di risetnya Sopo iki jenenge, nanti kan ada namanya tuh ya, Zhejiang, Huang itu ya. Nah, itu kamu menjelaskan bahwa ada pengaruhnya kok ini apa namanya? Persepsi resiko itu pada investasi. Nah, kan begitu ya. Jadi tidak harus apa sama persis keywords-nya sama inimu ya, sama variabelmu ya. Coba back lagi back. Masalahnya kita belum nemu yang syariah ini ya. Nah, kita belum nemu yang syariah. Sebentar. Back ke yang tadi, yang hasil pencarian tadi. Pencarian. Oke, kita coba ke bawah lagi, bawah dulu. Setelah happiness tadi ada apa? Pelan-pelan ya. Vulnerable entrepreneur preference for climate risk. Oh, enggak, ini skip dulu nih. Vintage skip. Testing Guangdong. Oh, skip. Nah, gini caranya ya. Jadi kalian harus mencari yang kira-kira sesuai ya. Bisa juga dilihat dari genetic testing itu, terus kamu lihat kan di sebelah kanannya in luo itu kan tulisannya medicine ya. Nah, berarti kan nggak masuk tuh ya. Nggak masuk ya toh. Terus bawahnya lagi translational science itu kesehatan juga. Gitu. Nah, coba sekarang kita masih penasaran sama investmentnya tadi ya. Coba dicari lagi, Eri, coba kita pasang syariah. Oh, kayaknya investmu kurang huruf T1 deh tadi ya. Coba syariah. Iya. Ada T-nya. Nah, ya bener kan, baru nggak merah ya. Kurang huruf T1 tadi ya. Nah, langsung dapat. Nah, ini ya, langsung dapat ini ya. Rafiq. Oh, ini ya, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance. Nah, ini langsung dapat semua ya, segini banyaknya ya. Nah, jadi saya sampaikan lagi sekali lagi bahwa nggak harus judulnya itu sama persis kayak punyamu. Nah, kan begitu ya. Apalagi kalau di dunia jurnal itu yang namanya judul itu bisa dirubah. Jadi misalkan judulmu kan tadi ya, pengaruh apa tadi? Apa tadi? Financial literasi gitu kan ya. Nah, nanti oleh si jurnal itu bisa dirubah tuh judulmu menjadi misalkan investment in Indonesia. Wah, gitu bisa ya. Nah, kan jurnal itu tugasnya dia membuat judul yang membuat orang pengen baca dengan sekilas melihat ya. Nah, jadi bahkan hampir tidak mungkin judul skripsi itu ditranslate mentah-mentah terus langsung jadi judul, itu jarang sekali ya. Apalagi kalau di jurnal yang bagus ya, jurnal bagus, Sintak 1, 2, 3 itu biasanya judul skripsimu pasti langsung diobrak-abrik ya. Nanti dirubah menjadi judul yang eye catching, yang menarik. Nah, itu sehingga orang tertarik untuk membaca walaupun dari judulnya doang. Nah, jadi kayak ini misalkan strengthening syariah financial market, dengan Gauge based stock price forecasting. Wah, ini bisa tuh nyangkut ke judulmu ya, walaupun coba bukaan.
Coba kita lihat dalamnya ya. Keywords-nya apa? Keywords. Investment, dah kan, syariah finance, risk management, langsung nyangkut kan. Kamu punya tadi apa? Risk persepsi ya toh. Iya. Terus investmentnya masuk juga, literasi itu masuk ke syariah finance masuk ya. Jadi begitu ya, apa namanya, tidak harus langsung apa namanya, letterlock atau sama persis variabelmu dengan ini ya, apa namanya, variabelmu. Nah sekarang coba ini ke atas coba Eri. Ini sebentar, caranya citasi mana ya? Cari citasi. Saya lupa. Mana ya kok jadi kecil? Coba itu tuh, apa namanya? Show all information, coba show all information. Nah, ini mana ya? Biasanya ada kutipnya. Sebentar. Terus ke bawah. Saya salah, mana ya? Atau ini deh, tutup dulu. View PDF. View PDF. Oh, ya, langsung ke jurnalnya ya. Terus. Ya, ke bawah, terus. Nah, itu ya. How to cite itu ya. Tahu ya, how to cite. Nah, itu kamu copy, wes langsung masuk ke daftar pustakamu. Ya. Jelas ya? Baik, Bapak. Oke. Nah, sekarang karena kita masih ada waktu, saya minta masing-masing mencari ya, mencari paling tidak 2 saja, wis 2 aja, nggak usah banyak-banyak ya. 2 artikel Scopus ya. 2 itu anak 2 artikel ya toh. Nanti kalau sudah dapat bisa kamu list atau di screenshot, terus bagikan ke grup ya. Kalau belum ada grup, tolong PJ buatkan grup ya. Oke, gitu ya. Terima kasih Eri untuk sharingnya ya. Jelas ya tugasnya ya. Pokoknya sampai berakhirnya jam mata kuliah, sampai jam 12 nanti, kalian harus cari paling enggak 2 artikel Scopus sebagai pendukung judulmu masing-masing ya. Oke gitu, any question? Sebelum saya tutup ya. Izin bertanya Bapak, yang di-share itu Ya, filenya silakan. atau site-nya? Atau Yang referensinya gitu? yang di screenshot. Terserah ya. Kamu boleh screenshot apa? Depannya ini kayak begini ya, atau kamu tulis, kalau malas screenshot kamu tulis tuh how to cite-nya, kamu taruh di WA gitu ya. Wah, saya sudah dapat 2 Pak. Ini gitu boleh ya. Tapi kasih juga judulmu ya, kan saya nggak tahu tuh judulmu ya. Judulmu apa? Terus kamu dapat resource apa yang baru 2 biji.
kasih bawahnya. Ya. Ada lagi Baik, yang Bapak. ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, tak tunggu di grup WA ya. Saya tunggu di grup WA hasil pencarianmu. Nanti minggu depan kita akan berlatih yang lain lagi ya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.